Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala, renungan firman yang singkat tapi saya percaya memberkati kita semua. Percaya bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata dunia, oleh apa kata manusia, tetapi hidup kita ditentukan oleh setiap perkataan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bawa dalam doa ya, renungan firman Tuhan saya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk saat ini kami sehat, kami diberkati, atau dalam keadaan apapun hidup kami tetap berkata, Tuhan baik, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami rindu menikmati firman Tuhan. Berbicaralah dalam setiap hidup kami, karena memang kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tema kita renungan singkat saat ini adalah jangan tawar hati ya. Di dalam Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Puji Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Bapak Ibu, hari-hari ini memang masa disebut masa kesesakan. Banyak hal yang membuat kita kadang tawar hati. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, yang mungkin kita tidak bisa atasi dengan kekuatan, dan mungkin kita berpikir, berkata, Tuhan sudah tinggalkan saya, Tuhan jauh dari saya. Saat itu mungkin kita juga bisa tawar hati. Atau mungkin ketika ada orang-orang tertentu yang kita kasih, yang dekat dengan kita, menyakiti kita, mengecewakan kita, hal-hal yang kita tidak sangka, perlakuan-perlakuan mereka yang kita tidak duga, mengecewakan kita, menyakiti hati kita, bisa membuat juga kita tawar hati. Saat kita ada dalam keadaan tawar hati, maka firman berkata, kecilah kekuatanmu. Kita membuat kita tidak berdaya. Tawar hati membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tawar hati membuat kita tidak bisa bergairah. Tawar hati membuat kita lemah, tak berdaya. Kekuatan kita sebenarnya bukan ditentukan oleh fisik yang kuat, tetapi oleh jiwa yang kuat, hati yang kuat. Ketika jiwa kita kuat, hati kita tidak tawar, kita penuh dengan semangat. Sebab itu Tuhan berkata, jangan tawar hati. Ketika kita tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecilah kekuatanmu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya ketika kita menghadapi persoalan yang berat, ketika kita mungkin disakiti, dikecewakan, bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Puji Tuhan, ada firman Tuhan yang luar biasa berkata di dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, aku akan mendengar seruannya dan sebagainya. Tuhan berkata melekat kepadaku. Di dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, saya mau berkata begini, ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita hadapi persoalan, ketika kita disakiti dan sebagainya, kemudian kita tetap kuat, tetap berusaha untuk melekat kepada Tuhan, maka saat kita melekat kepada Tuhan ada tiga hal yang kita alami. Yang pertama adalah saat kita melekat kepada Tuhan, kita akan memahami, kita akan mengerti rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Kita akan tahu dengan persis, kita akan meyakini, Tuhan akan membuat kita memahami dengan benar bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang baik. Bukankah Tuhan berkata rancangan Tuhan dalam hidup kita? Dia berkata, aku tahu rancanganku yang ada padaku mengenai engkau, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Saat kita lekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita tahu, kita akan yakin, kita akan memahami bahwa Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidup kita. Di balik kesesakan itu, di balik persoalan itu, di balik rasa sakit itu, di balik engkau dikecewakan, ada rencana Tuhan yang baik sekali, ada rencana Tuhan yang indah sekali. Hari depan yang penuh harapan Tuhan siapkan. Kemudian ketika kita juga melekat dengan Tuhan, kita akan menyadari bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita akan memahami dengan benar, wow, Tuhan saja supaya kita diselamatkan, Dia rela
korbankan nyawanya. Dia rela korbankan segala-galanya. Saat kita melekat dengan Tuhan, kita akan tahu persis bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan sangat mengasihi. Kalau dia mengasihi kita, dia mengerti keberadaan kita. Dia bukan juga hanya mengerti situasi, kondisi hati kita, persoalan kita. Dia juga peduli dan dia mau tolong kita. Kemudian yang ketiga, saat kita melekat kepada Tuhan, saat kita lekat dengan Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita juga yang percaya, yang melekat kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan berkata, percayalah kepadaku, berserah melekat kepadaku di dalam Mazmur 37, maka dia akan bertindak, saudara. Puji Tuhan, jadi melekatlah kepada Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Segala perkara, kata Tuhan, kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, sebab itu Bapak Ibu, apapun yang engkau hadapi jemaat Tuhan, apapun yang engkau hadapi saat-saat ini, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Jangan tawar hati ya. Apapun, setiap manusia menghadapi persoalan termasuk kita. Saat kita dihadapi dengan masalah, saat engkau menghadapi pergumulan yang berat, saat engkau mungkin dikecewakan, disakiti, jangan tawar hati. Jangan taruh hati. Sekali engkau tawar hati, engkau menjadi lemah sekali. Supaya kita tidak tawar hati, lekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menyatakan rencananya yang ajaib. Tuhan akan menyatakan bahwa Dia sangat mengasihi kita, Dia mengerti, Dia peduli dengan kita. Dan di dalam Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib bersama Tuhan. Engkau pasti berhasil, engkau pasti sukses. Doa saya selalu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan akan mengangkat engkau semakin naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau sehat-sehat saja dan baik-baik saja dalam segala sesuatu. Yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan. Oh, masa depan yang indah. Di hari depan engkau berhasil, engkau sukses di dalam Tuhan. Segala berkat yang terindah, yang terbaik dari sorga, kiranya menjadi bagian Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara saya, dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.